Halo guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah teman-teman. Mulut yang kita gunakan untuk menghasut orang, untuk memfitnah orang, untuk menjelek-jelekan orang adalah mulut yang sama yang kita pakai juga untuk memuji Allah, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Pantesan banyak doa-doa kita yang belum dikabulkan karena mulut kita nggak bersih, hati kita nggak bersih, pikiran kita juga nggak bersih. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap semoga hati kita, pikiran kita tidak mudah tersinggung oleh apapun. Karena kalau kita menjadi pribadi yang mudah tersinggung, betul-betul hidup kita akan tersiksa. Itulah tema dari video yang mau saya angkat kali ini. Kalau tadi Anda di awal video ada melihat seorang anak kecil, anak itu namanya Malik. Dia adalah anak di Rumah Teduh Suryo yang saya kelola. Jadi Malik ini asal Lampung, sudah masuk ke Rumah Teduh Suryo dari bulan Januari, bayangin, tapi belum juga dapat jadwal operasi. Nah, dia lama-lama tahu, Romo YouTube ya. YouTube apa? Malik hanya 9 tahun. Dia bilang, Romo kan punya YouTube kan? Romo sering muncul di YouTube. Lalu saya tanya, emang kamu tahu Malik? Tahu Romo, Malik pernah nonton katanya. Nah terus kan ada anak kecil tuh yang ponakan saya itu video 5 tahun yang lalu. Romo, Malik boleh nggak bantuin Romo? Bantuin apa? Bikin video yang kayak tadi. Halo guys, jangan lupa di komen, di subscribe, di like gitu ya. Saya timbang-timbang, ya udah deh. Ini anak kan mau bantuin. Tanpa saya minta, tanpa saya paksa. Lalu sebetulnya video itu sudah saya ambil di 1 minggu yang lalu. Nah setiap saya ke rumah teduh selalu ditanyain terus sama Malik nih. Romo udah belum? Romo udah belum? Udah dimasukin belum video saya? Ya udah, setelah saya pertimbangkan ya udah saya masukin saja. Buat Anda penonton Bible Learning, jangan lupa dengerin kata Malik, subscribe, like, dan komen. Buat para pelanggan yang budiman, terima kasih Anda sudah berlangganan dan sudah memperpanjang langganan Anda. Terima kasih banyak. Saudara-saudaraku yang terkasih, siapa yang mudah sekali tersinggung, hatinya tipis banget, peka banget, sensitif banget. Lihat kecoa, kita langsung bereaksi. Lihat segala yang gak menyenangkan hati, kita langsung jengkel. Lihat orang nyebrang sembarangan, langsung kita marah ngamuk-ngamuk. Lihat orang marah-marah, kita ikut marah-marah. Hati-hati saudara-saudara, artinya kita mudah tersinggung. Kenapa kita mudah tersinggung? Karena kita terlalu membiasakan diri kita untuk bereaksi dulu sebelum berpikir. Kadang-kadang reaksinya tepat, tapi kadang-kadang reaksinya betul-betul malah mengontrol diri dan pikiran kita. Misalnya ada kecoa, kita lagi makan. Wah, kita begitu terpengaruh oleh kecoa itu sehingga kita berhenti makan, nggak mau makan lagi misalnya. Kita lagi senang-senang, tiba-tiba ada orang nyanyi keras-keras, kita langsung bereaksi, kita langsung maki-maki. Kesenangan kita langsung musnah dan sirna. Saudara-saudaraku yang terkasih, yang namanya mudah tersinggung itu sangat tidak membahagiakan, tidak menyenangkan, tidak membawa rasa damai. Apalagi hidup di zaman sekarang, kalau orang yang mudah tersinggung, dengerin omongan orang, dengerin omongan tetangga, dengerin omongan orang tua aja kita bisa langsung, kita langsung marah. Maka dari itu saudara-saudara, yuk kita pelajari firman Tuhan hari ini yang bisa menjadi cermin yang sangat jernih buat kita. Hati-hati, jangan mudah tersinggung. Kita bisa lihat Kisah Para Rasul yang dibacakan di bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 6 ayat 8 sampai 15. Kalau Anda lihat sejak Paskah, bacaan pertamanya itu pasti dari Kisah Para Rasul. Rasul Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus betul-betul diangkat. Mereka menjadi pribadi-pribadi kebangkitan yang diubah oleh kuasa kasih, diubah oleh kuasa pengampunan. Betul-betul murid-murid Tuhan ini tampil tidak bisa dibendung lagi. Tetapi saudara-saudara,
Akhirnya para musuh, para lawan ini gak berkutik, tetapi mereka main belakang. Nah ini dia. Kalau kita punya musuh, atau kita punya orang yang gak suka sama kita, orang yang punya kebencian sama kita, entah kita salah, entah kita sadar ataupun tidak sadar kita menyakiti hati dia, atau bisa juga kita salah juga kagak, kita ngomong apa kak juga kagak, kenal juga kagak, pernah ketemu juga enggak, tapi kok dia sakit hatinya sampai segitu ya. Nah hati-hati, kalau konflik ini tidak terselesaikan, kita nggak tahu siapa, bagaimana mereka-mereka ini. Bisa jadi mereka punya luka-luka di tempat lain, lalu kita dijadikan ya samsak tinju aja, menjadi sasaran emosi dia. Marahnya sama orang lain, nggak senengnya sama orang lain, tapi karena kita diem aja, dia apa-apain diem aja, jadinya semuanya difokuskan ke kita. Kesalahan seolah-olah ditimpakan kepada kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, seperti para murid bertanya kepada Yesus, apa yang harus kami perbuat? Itu juga yang bisa kita tanyakan pada Tuhan. Tuhan, kalau saya dimusuhin, saya nggak tahu saya salah apa. Saya koreksi diri saya juga sadar Romo, saya itu nggak sempurna. Tapi ke orang itu sakit hatinya sampai sebegitunya. Misalnya, Romo saya tuh punya salah tapi orang itu sudah meninggal Romo. Atau Romo saya belum sempat minta maaf Romo, orang itu sudah bencinya sedemikian rupa Romo. Apa yang harus kita perbuat? Bacalah Kisah Para Rasul. Pada waktu itu ditampilkan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa, mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Stefanus, Anda pasti kenal siapa dia. Dia adalah martir yang pertama. Apakah Anda kenal orang yang bernama Stefanus yang Anda kenal baik, memang orangnya baik, dia sangat beriman, doanya luar biasa, kasihnya luar biasa. Tulis di kolom komen, karena bacaan hari ini berbicara soal Stefanus. Dikatakan, tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Orang-orang ini dari Kirene dan dari Alexandria. Alexandria itu dari Mesir, saudara-saudara. Mereka datang, bayangin coba, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Jadi waktu itu berkumpullah orang-orang Yahudi di Yerusalem. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia untuk berbicara. Nah itu dia, perdebatan agama seringkali diperdebatkan. Orang tidak fokus pada agamanya, hanya berfokus pada simbol-simbolnya saja, pada judul-judulnya saja, tapi pada imannya. Iman yang lahir dari agamanya. Itu saudara-saudara. Tapi di sini kita bisa melihat diskusi, perbincangan, tanya jawab. Mereka tidak ada yang bisa untuk menjawab balik Stefanus. Lalu mereka menghasut beberapa orang. Nah ini dia. Kalau kita punya musuh atau orang yang gak suka sama kita, lalu dia mulai menghasut orang-orang di sekitar kita, menghasut orang-orang yang kenal sama kita, menghasut orang-orang yang tidak kita kenal juga. Waduh Romo, itu kok hidup saya banget ya Romo. Saya juga bingung yang salah siapa, yang benar siapa. Saya udah minta maaf Romo, saya pikir udah clear Romo, saya pikir udah selesai masalah saya dengan dia Romo. Tapi ternyata buat dia belum selesai, dan itu sangat amat melukai dia Romo. Ketika saya tenang, ketika saya merasa damai, saya menapaki hidup yang baru, tapi dia ternyata masih kebakaran jenggot Romo. Nah, seringkali orang-orang seperti ini main jalan belakang, yaitu dengan menghasut. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ketika mereka tidak bisa melawan Stefanus. Hati-hati, apa yang harus kita lakukan? Nah, dikatakan hasutannya, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat kepada Musa dan Allah. Mengerikannya adalah kalau orang sudah menghasut, memutarbalikan fakta dengan kebohongan, dengan melebih-lebihkan, dengan ngurang-ngurangin. Nah, orang-orang yang mendengar seringkali percaya dan terhasut.
Itu yang sangat amat menyedihkan ketika orang lebih percaya pada hasutan daripada pada fakta di depan mata mereka. Hal ini bisa terjadi di dalam keluarga, juga bisa terjadi di dalam pekerjaan, apalagi di dalam pelayanan juga bisa terjadi. Saudara-saudara, jangan biarkan iri hati, dendam, amarah menghancurkan kebahagiaan Anda, kedamaian Anda. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mulut yang kita gunakan untuk menghasut orang, untuk memfitnah orang, untuk menjelek-jelekan orang adalah mulut yang sama yang kita pakai juga untuk memuji Allah, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Pantesan banyak doa-doa kita yang belum dikabulkan karena mulut kita nggak bersih, hati kita nggak bersih, pikiran kita juga nggak bersih. Maka kuncinya adalah yuk bersihin. Ada kalanya orang-orang yang bersalah sama kita, itu kita nggak bisa jangkau lagi kok. Ya sudah, aku memutuskan untuk mengampuni dia. Selesai dengan masa laluku. Kadang-kadang aku nggak mau berurusan lagi sama dia. Aku menjaga jarak sama dia. Belajar dari pengalaman. Supaya apa, Romo? Supaya nggak melukai lagi. Entar berelasi lagi, salah omong dikit, sakit hati lagi. Yang kemarin aja belum sembuh-sembuh banget, udah sakit hati lagi. Aduh Romo, ternyata bacaan hari ini dalam banget ya. Inilah hidup kita, dalam relasi kita dengan manusia, dengan sesama kita dimanapun kita berada. Nah, saudara-saudara, dikatakan dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus. Itu dia. Orang-orang ini lebih percaya pada hasutan-hasutan, pada fitnah dan dusta. Lalu menyerahkan dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka mengajukan saksi-saksi palsu. Nah itu dia. Udah menghasut, bohong, fitnah, melebih-lebihkan, ngurang-ngurangin, sekarang mengajukan saksi-saksi palsu. Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merobohkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, hasutan-hasutan itu, kebohongan-kebohongan itu masih tetap terus berlangsung. Semua orang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Artinya Tuhan berkenan pada manusia-manusia yang percaya, yang setia, yang taat, yang hanya bergantung pada Allah. Tuhan akan membebaskan mereka. Maka dikatakan dalam Mazmur bab 119, sekalipun para pemuka duduk bersepakat melawan aku, hamba-Mu ini merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ya, peringatan-peringatan-Mu menjadi kegemaranku, dan kehendak-Mu menjadi penasehat bagiku. Jalan hidupku telah kuceritakan, dan Engkau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku. Karuniakanlah hukum-Mu kepadaku. Aku telah memilih jalan kebenaran dan menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Itulah jawaban apa yang harus kita perbuat ketika kita difitnah, kita dicaci, orang menghasut orang-orang lain untuk menjelek-jelekan kita, untuk membunuh karakter kita, untuk menghancurkan nama kita di depan orang banyak. Fokuslah pada Tuhan. Fokuslah pada jalan kebenaran. Fokuslah dalam cinta pada Tuhan dan sesama. Mudah-mudahan saya percaya orang-orang yang terhasut, terlanjur terhasut itu akan melihat faktanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, kadang betul-betul kita sungguh bingung, sungguh teramat bingung. Hidup itu terlalu rumit. Pikiran orang, pikiran kita sendiri aja kita nggak mudah memahami kok. Apalagi pikiran orang lain. Kita aja kadang-kadang nggak bisa mengontrol pikiran kita, nggak bisa mengontrol mulut kita, nggak bisa mengontrol perasaan kita. Kadang seneng, kadang sedih, kadang bahagia, kadang ada air mata. Kadang-kadang kayak mood swingnya tuh cepet banget.
apalagi pikiran, perasaan, tindakan, mulut orang lain, kita nggak bisa kontrol. Kalau hidup kita cuman ngurusin dia, kita akan kehabisan waktu untuk menata hati kita sendiri, untuk menata kehidupan kita sendiri, untuk fokus pada cinta kita pada Tuhan, pelayanan kita kepada sesama. Mungkin cara yang paling relevan adalah selesai sudah. Fokuslah pada jalan Tuhan. Itu saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita bertanya apa yang harus kita lakukan, fokuslah bukan pada seperti orang-orang banyak yang mengikuti Tuhan Yesus kemanapun Yesus pergi. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Diambil dari Yohanes bab 6 ayat 22 sampai 29. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Lalu mendengar perkataan itu, orang banyak berkata apa? Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawaban Tuhan Yesus adalah, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Tuhan Yesus, aku percaya padamu. Betul-betul seluruh hidupku aku mau percaya. Sepanjang hidupku biarlah selalu rasa percayaku tidak pernah hilang. Meskipun aku dihasut orang, meskipun aku difitnah, meskipun aku diomongin jelek, meskipun orang membenci aku karena fitnahan-fitnahan itu, aku tetap mau berfokus pada jalan-jalan-Mu Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, doakan mereka yang membenci kita, doakan mereka juga yang menghasut kita, doakan mereka juga yang dengan segala cara menjatuhkan kita. Mungkin kita nggak bisa kontrol mereka, kita nggak bisa, mungkin ucapan maaf kita nggak selesai buat mereka. Mereka maunya kita tuh hancur betul-betul. Jangan biarkan saudara-saudara hidup kita habis sama mereka, waktu tenaga kita habis buat mereka. Doakan aja udah, Tuhan, supaya dia juga bisa mengenal kasih-Mu, bisa mengenal pengampunan-Mu, bisa punya kemampuan untuk mengampuni kesalahan-kesalahan orang-orang yang bersalah kepada dia, termasuk mungkin kesalahan saya, termasuk juga kesalahan keluarganya, kesalahan suami, kesalahan istrinya, kesalahan anak-anak, kesalahan orang-orang yang pernah melukainya. Tuhan Yesus, aku mau percaya kepadamu. Terima kasih. Sekarang kita jadi tahu apa yang harus kita perbuat dalam hidup ini. Carilah pekerjaan yang tidak binasa, tapi yang membawa kita pada kebahagiaan yang kekal. Apakah pelayanan membawa kita pada kebahagiaan, pada sukacita sejati? Ketika kita bantuin orang, ketika kita nolongin orang, masih adakah rasa bahagia? Masih adakah rasa tentram dalam hati kita? Atau mata kita sudah buta, telinga kita sudah tuli, kita pura-pura tidak melihat, pura-pura tidak mendengar kekuatan sabda ini. Saudara-saudara, biarlah sabda Tuhan turun, mengalir pada kita, membawa kita pada kebenaran. Tuhan, tuntun aku pada kebenaran-Mu, pegang tanganku, beri aku kekuatan untuk mengampuni, beri aku kekuatan untuk mengasihi. Terhadap hal-hal yang tidak bisa aku kuasai, biarlah Engkau campur tangan dalam kehidupanku. Aku mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepadaku. Aku tidak mau membiarkan pikiran, perasaan, hidupku penuh dengan kebencian, dengan dendam dan kesalahan orang lain. Aku mau memutuskan rantai belenggu ini dengan kuasa dalam nama Yesus. Berkat Tuhan turun atas kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mengampuni lebih sungguh lagi. Salam, Tuhan berkati.